Saudara, tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi Rismon Sianipar menemui Jokowi di Solo sore ini. Kedatangan Rismon ini berselang 4 hari sejak dirinya mengajukan permohonan restoratif justice kepada penyidik Polda Metro Jaya. Rismon mengaku jika penelitiannya di buku Jokowi's White Paper terdapat kekeliruan. Ia melakukan uji ulang selama 2 bulan untuk membuktikan valid tidaknya emboss hingga watermark yang ada di ijazah Jokowi. Ia pun memastikan keraguan soal ketidakaslian ijazah Jokowi tidak terbukti. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Rismon Sianipar meminta maaf kepada Jokowi dan keluarga usai mendapatkan temuan terbaru. Dalam penelitiannya soal ijazah, Rismon berkesimpulan ijazah Jokowi asli. Usai mendapatkan temuan terbaru, Rismon mengaku ada kekeliruan dari penelitian yang dituliskan sebelumnya di buku Jokowi's White Paper. Rismon mengaku ia melakukan uji ulang selama 2 bulan untuk membuktikan valid tidaknya emboss hingga watermark yang ada di ijazah Jokowi. Saya sebagai peneliti secara terbuka mengatakan ada koreksi-koreksi akibat data yang tidak lengkap, akibat rotasi atau translasi maupun resolusi pada data yang saya uji. Saya sebagai peneliti menyatakan minta maaf secara gentleman kepada keluarga Bapak Jokowi. Saya uji ulang dalam 2 bulan terakhir ini. Terkait dengan watermarks, terkait dengan emboss, terkait dengan uji overlay, terkait dengan uji overlapping dalam toleransi tertentu. Membuktikan authenticity dokumen menjadi tidak terbukti. Authenticity maksudnya permasalahan authenticity, keaslian dokumen itu secara digital forensik menjadi tidak terbukti. Usai mengakui ada kekeliruan dalam penelitiannya, Rismon mengajukan permohonan penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif justice kepada penyidik pada Senin lalu. Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan, saat ini polisi tengah menindaklanjuti permohonan tersebut. Beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu yang bersangkutan saudara RHS ini bersama dengan pengacaranya menyampaikan permohonan fasilitasi restoratif justice kepada penyidik. Dan kami sebagai fasilitator penyidik sudah melakukan upaya dan sedang melakukan upaya untuk memfasilitasi permohonan yang disampaikan oleh tersangka RHS. Dan hari ini saudara RHS bersama dengan lawyernya datang ke kami untuk menanyakan perkembangan permohonan restoratif justice yang diajukan oleh saudara RHS dengan kesadarannya. Merespons keputusan Rismon, Roy Suryo mengaku tidak mengetahui adanya perubahan sikap dari koleganya itu. Karena saat acara peluncuran buku Dr. Tifa di bulan Februari, sikap Rismon masih sama dengan dirinya. Meski begitu, Roy Suryo tegaskan tidak akan mundur dalam kasus ini. Nah ini, cek. Ini sih cek. Ya, peneliti itu menghilangkan sikap-sikap emosional, sikap-sikap kecewa, sikap-sikap non-ilmiah. Ilmiah itu adanya ya atau tidak. Jadi saya hanya mengatakan kami tetap terus, kalau ada sahabat yang kemudian mungkin dia merasa kurang nyaman, silakan saja mungkin penelitiannya mau diulangi. Kan yang bersangkutan mengatakan penelitiannya berkembang terus kan. Ya siapa tahu kemarin terus nggak menemukan, terus besok menemukan lagi. Gitu kan bisa. Kita langsung menuju ke Solo, Jawa Tengah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Widi Nugroho. Widi, jadi kalau tadi Rismon itu datang dengan siapa dan apakah menegaskan bahwa dirinya meminta maaf soal kasus ijazah Jokowi? Ya, Friska dan saudara, memang tadi Rismon datang ditemani satu kuasa hukumnya untuk bertemu dengan Joko Widodo di kediamannya di Solo ini. Dan
dari apa yang disampaikan oleh Rismon tadi, memang dirinya mengatakan bahwa dia meminta maaf atas hasil penelitian yang ada di buku Jokowi's White Paper yang dinyatakannya ternyata tidak sesuai dengan apa yang ditemukan kemudian dari hasil penelitian terbarunya menurut versi Rismon. Dan jika kami tadi menangkap pernyataan dari kuasa hukum Rismon yang menyatakan bahwa salah satu syarat restoratif justice adalah adanya permohonan maaf dan dimaafkan oleh kedua belah pihak, antara kedua belah pihak. Artinya di sini memang tadi ada permohonan maaf dari Rismon kepada Jokowi terkait dengan apa yang sudah dikatakan sebelumnya terkait dengan data-data baru yang oleh Rismon sendiri dinyatakan bahwa ijazah Jokowi tersebut valid dan sesuai dengan aslinya. Dan kalau kita melihat dari statement Rismon sebelumnya, memang dia juga mengatakan bahwa data-data terbaru yang ditemukannya ini memang belum dimasukkan ke dalam buku Jokowi's White Paper, dan Rismon juga tidak mengatakan bahwa ini nanti bukunya akan ditarik atau direvisi atau seperti apa, tapi yang ditegaskan tadi adalah metodologinya yang diganti, dan juga dari temuan-temuan tersebut maka dirinya menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu memang otentik atau sesuai dengan apa yang diposting ataupun diunggah di media sosial dan juga disampaikan pada saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Dan Rismon sendiri juga tadi menyatakan bahwa dirinya meminta maaf atas ketidaknyamanan ataupun adanya perasaan-perasaan yang tidak enak dari Jokowi dan keluarganya terkait dengan persoalan ini. Dan permohonan maaf tadi disampaikan pada saat mereka bertemu di kediaman Jokowi pada sore tadi bersama salah satu kuasa hukumnya. Rizka. Widi, kalau tadi sudah meminta maaf secara langsung kepada Presiden ke-7 Pak Jokowi, lalu apa yang disampaikan oleh Rismon soal restoratif justice? Karena kan selama ini klaster Rismon ini bersamaan dengan Roy Suryo juga dengan Dr. Tifa, tapi terakhir Roy bilang akan jalan terus dalam kasus ijazah. Nah, soal RJ ini apakah bisa memang diberikan hanya satu orang saja untuk Rismon saja? Ya, Friska, jika kita melihat atau mendengar dari kuasa hukum Rismon tadi yang menyampaikan di depan awak media bahwa restoratif justice itu salah satu syaratnya adalah adanya permohonan maaf dan memaafkan dari kedua belah pihak. Artinya di sini memang mereka ada upaya untuk mengajukan restoratif justice terkait dengan dia satu klaster dengan Roy Suryo. Nanti masih akan menunggu proses selanjutnya dari Polda Metro, karena yang bisa nanti memproses untuk restoratif justice tentunya dari penyidik, dengan adanya momen sore hari ini dipakai untuk menjadi acuan apakah nanti restoratif justice tersebut bisa dilakukan atau tidak, itu masih akan menunggu proses-proses selanjutnya. Rizka. Menarik sekali karena dengan adanya restoratif justice kalau nanti sudah berjalan berarti di klaster 2 itu tinggal Roy Suryo dan Dr. Tifa saja. Kalau memang Rismon sudah meminta restoratif justice dan pada akhirnya nanti dikabulkan. Terima kasih Widi Nugroho langsung dari Solo, Jawa Tengah.